Ayo bangkit, Ojan. Karya Izet Anwar. Siang ini, anak-anak SMP Bunga Bangsa sudah pulang. Kelas-kelas pun sepi. Tinggallah Ojan yang tengah memasukkan buku-bukunya ke dalam ransel. Dia tak segera pulang karena tadi ke koperasi sekolah membeli buku paket pelajaran kelas 2 SMP. Heh, ABK, sini. Jono memanggil Ojan yang bernama lengkap Fauzan Hamdi itu. Namun Ojan acuh saja tanpa menanggapinya. Jono tidak terima diabaikan begitu. Dia kesal dan marah, lalu mendekati Ojan. Puk! Ojan yang tak menyangka akan diserang, tubuhnya terpelanting. Heh, ABK, cepat ambil sapu dan kain pel. Bersihkan kelas, perintah Jono. Cepat! Jono berteriak melihat reaksi Ojan yang termangu diam saja. Melihat kemarahan Jono, mau nggak mau Ojan pun terpaksa mengambil sapu dan kain pel dan mulai membersihkan kelas. Sebetulnya di kelas ini sudah ada daftar petugas piketnya. Hari ini memang giliran Jono dan Kito. Namun kedua anak itu selalu mangkir. Ojan yang menjadi sasaran. Nah gitu dong ABK. Kalau disuruh bos harus nurut, ujar Kito yang baru saja memasuki kelas. Lalu tanpa disangka, ember yang berisi air bekas mengepel lantai kelas digulingkan Gito hingga airnya tersisa sedikit. Kelas menjadi becek dan kotor lagi. Belum sempat Ojan protes, tiba-tiba air kotor yang tinggal sedikit itu diguyurkan ke badannya. Pure. Jono dan Gito tertawa senang. Seakan mendapat hiburan gratis atas ulahnya yang telah menyakiti orang lain. Lagi-lagi Ojan hanya diam. Percuma jika dia melawan karena kedua anak itu lebih besar, sedangkan dirinya kurus kerempeng. Dengan enggan, dia mulai membersihkan kelas yang basah lagi akibat air kotor yang tumpah tadi. Ojan memilih diam karena kejadian ini bukan yang pertama kalinya. Padahal Jono dan Gito kelakuannya seringkali keterlaluan. Itu pun tidak hanya kepada Ojan semata, tetapi ada yang lainnya yang tidak sekelas dengan mereka. Ojan diancam jika berani melapor kepada guru akan dihajar sampai babak belur. Fauzan, kok bajumu kotor dan bau karbol? Emang kamu habis ngapain? Sang ibu menyambutnya dengan kening berkerut. Ojan tak menjawab. Saat makan malam, sang ibu bercerita kepada ayah dan abangnya. Ya, pulang sekolah siang tadi, baju Ojan bau karbol. Emang ada apa di sekolahmu, Fauzan? Tanya ayah. Kamu dibully ya? Ucap Fahmi, abangnya tak sabar. Apa mereka selalu begitu kepadamu? Tanya sang ibu. Ojan tetap diam. Setelah didesak berkali-kali, akhirnya Fauzan mau mengaku. Sejak dia pindah ke sekolah itu, dia sering dipanggil dengan panggilan ABK. Anak berkebutuhan khusus. Entah apa alasannya. Sering disuruh-suruh, kalau nggak menurut mereka akan menendang, memukul tanpa bisa dilawan. Fauzan, dengar ya, jika memang dibully, diejek, disakiti oleh temanmu, lapor aja ke wali kelas. Jangan takut, ayah menasehati.
Kayaknya Ojan perlu ikut latihan bela diri ya. Bukan buat jadi jagoan sih. Tapi paling tidak kalau dia nggak berani lapor kepada gurunya, kan dia bisa melawan dan menghentikan tindakan mereka yang nggak benar itu, ucap Fahmi. Sore itu Ojan baru saja pulang latihan karate. Di tengah jalan dia dihadang Gito dan Jono. "Hei ABK, sini, bagi uangmu," ujar Gito sambil mencoba merogoh kantong kemejanya. Dengan cepat Ojan berkelit membuat Gito marah. Gito dan Jono menyiapkan kuda-kuda untuk menyerangnya. Ojan pun sudah siap dengan kuda-kudanya pula. Kedua temannya mulai menyerang. Namun dengan kelincahannya Ojan berhasil menghindari pukulan dan juga tendangan mereka. Lama-kelamaan Ojan mulai terdesak. Dia pun nekat mengirimkan tendangan melingkar kepada Gito, lalu disusul tendangan belakang. Dua tendangan itu membuat Gito jatuh terduduk. Melihat hal itu, Jono segera menyerbu Ojan. Di saat yang kritis, terdengar suara seseorang yang berhasil menghentikan pertarungan itu. "Berhenti!" Rupanya Pak Sastro yang kebetulan lewat berhasil menghentikan duel anak-anak yang menjadi muridnya. Mereka bertiga digiring untuk disidang. Akibat pengeroyokan itu, Gito dan Jono mendapat sanksi dari sekolah. Selain diskorsing selama seminggu, mereka pun disuruh membuat surat perjanjian bermeterai yang disaksikan oleh kedua orang tua mereka. Ojan paham kini bahwa perlakuan buruk temannya harus dilawan dengan keberanian dan kemampuan membentengi diri. Kesadaran baru bangkit dalam dirinya. Memang tak selamanya dia harus mengalah. Bukan karena apa, tetapi membela diri dari kezaliman adalah sikap kesatria. Sejak itu, Gito dan Jono tak berani lagi membuli. Bukan hanya kepada Ojan, tetapi juga kepada teman-teman lainnya. Mereka sadar akan sikap buruknya selama ini. Ternyata persahabatan yang baik malah lebih mudah menumbuhkan sikap gotong royong dan saling tolong-menolong dalam hal-hal yang baik tentu saja.